semua orang itu fokus ke harga Bitcoin yang masih di kisaran $61.000. Padahal nih ya, pertarungan yang lebih gede itu justru ada di level makro, regulasi, dan juga rotasi modal global. Untuk memahami kemana pasar akan bergerak, kita tuh perlu ya pahami dulu di mana sih posisi kita sekarang ini. Biar fair, kita pakai data di pekan kedua Juli tahun 2026, di mana harga Bitcoin itu di kisaran $61.000 sampai $63.000. Jauh nih di bawah puncak $126.000 di akhir 2025. Sementara nih, Ethereum tuh di kisaran angka 1.770 sampai $1.800 Amerika Serikat. Menghadapi resisten yang kuat dan juga sentimen pasar, sideways nunggu nih sinyal ETF dan juga konfirmasi makro. Tapi yang menarik, emas tuh justru lagi jadi safe haven di tengah ketidakpastian ini. Sinyal bahwa modal belum sepenuhnya masuk ke aset resiko. Faktor pertama, cengkeraman likuiditas global. Tekanan penguatan dolar kayak suku bunga tinggi dan juga ketegangan geopolitik ini membuat likuiditas global ketat. Dana ETF yang konsisten masuk nih menjadi penopang, tapi selama kondisi ini belum berubah, volatilitasnya akan tetap tinggi. Faktor kedua, Bitcoin sebagai kompas penentu arah. Pemulihan pasar hampir selalu dimulai dari Bitcoin yang mempertahankan nih level supportnya. Diikuti Ethereum, baru nih kemudian altcoin. Kalau Bitcoin ini kehilangan zona support dan juga outflow, ETF berlanjut, seluruh pasar akan tertekan. Memantau level support Bitcoin adalah strategi mitigasi resiko utama di semester 2 tahun 2026 ini. Faktor ketiga, rotasi brutal nih menuju aset berbasis utilitas. Nggak semua kripto akan bangkit bersamaan ya. Jadi pasar tuh semakin memilih nih aset mana sih dengan utilitas nyata, kayak misalnya aset AI, RWA, dan juga stable coin berbunga. Faktor keempat, sinyal dari smart money. Ini yang paling jarang dibahas sebenarnya. Ketika harga masih di permukaan terlihat sideways. Di bawahnya, whale ini justru akumulasi stable coin. Tanda mereka siap masuk, tapi masih nunggu momen nih yang tepat. Holders jangka panjang juga menolak ngejual. Tanda keyakinan terhadap nilai jangka panjang itu masih kuat. Faktor kelima, regulasi sebagai katalis bukan penghambat. Di level global, ini regulasi yang matang justru menjadi syarat utama untuk mengundang kapital besar dari institusi lokal ke aset kripto. Jadi, dari 5 faktor ini, apa nih yang seharusnya lo lakukan? Pertama, pantau Bitcoin sebagai indikator utama, bukan altcoin. Kedua, lu perhatiin ya arus ETF dan akumulasi institusi. Itu sinyal yang lebih kuat dari sentimen media sosial. Ketiga, pahami bahwa nggak semua aset kripto itu akan pulih bersamaan. Seleksi aset berbasis fundamental ini makin penting. Keempat, cermati yang whale lakukan, tapi big no FOMO ya. Smart money nggak bergerak karena emosi, dan itu yang paling bisa kita pahami dan pelajari dari para whale. Kelima, regulasi yang kuat bukan musuh kripto. Justru ini adalah fondasi nih untuk adopsi yang lebih luas. Dan yang paling penting, keputusan investasi itu harus berbasis pemahaman, bukan FOMO. Dari 5 faktor tadi, mana nih yang paling lu waspadai nih di semester 2 tahun 2026? Tulis di kolom komentar dan seperti biasa yang selalu Indra sampaikan, ini bukan ajakan untuk beli atau jual aset ya. Selalu do your own research dan sampai jumpa di video edukasi with Cryptopedia selanjutnya. Hasta la vista, obrigado, ciao.